Berdurasi 59 detik, inilah aksi kekerasan terhadap seorang pelajar di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelajar ini tidak hanya dipukul, tetapi juga ditendang. Meski sudah berulang kali minta ampun, tetap saja korban diperlakukan kasar. Video berikutnya memperlihatkan angka kadar alkohol 96% di sebuah jerigen sekaligus tantangan untuk adu kuat minum minuman keras. Video-video ini diduga diambil oleh salah satu dari 6 pemuda yang ditemukan tak sadarkan diri di sebuah kos di Jalan Sanrangan 21 Februari lalu. Akibatnya, ke-6 pemuda ini dibawa ke rumah sakit. Naas 3 diantaranya meninggal dunia. Kasus yang menyeret anak mantan pejabat Ditjen Pajak Mario Dandi memasuki babak baru. Pada Kamis 2 Maret, Polda Metro Jaya menaikkan status AG pelajar SMA yang sekaligus kekasih Mario sebagai tersangka atau dalam kasus ini disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Mariati Soliha menyebut beberapa tahun terakhir jumlah pengaduan kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku meningkat drastis. Yang tertinggi adalah kasus kekerasan lalu kasus pencabulan. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia membutuhkan bergaul dengan sesamanya. Namun tak jarang justru kita terjebak dalam lingkungan yang salah. Nah, kira-kira gimana ya tanggapan para anak muda zaman now tentang konsep pertemanan mereka? Kebanyakan sih karena mungkin nyambung topik obrolannya, terus nyaman aja gitu di lingkungannya sih. Karena mungkin sefrekuensi juga kan, terus nyaman ngobrol sama dia gitu. Kalau yang bikin saya suka sama mereka itu karena mereka itu asik orangnya, juga mereka suportif. Selalu ada kalau saya lagi susah, juga ada waktu saya lagi senang. Mencari teman bisa saja merupakan hal yang mudah. Hanya dengan kecocokan di beberapa hal bisa jadi kita dapat nyaman dan menjadi akrab. Namun sejumlah kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku peristiwa seperti tawuran atau perundungan antar siswa menunjukkan salah memilih teman bisa berdampak negatif. Yang baik adalah seseorang itu harus memilih siapa yang menjadi teman dekat, tetapi untuk yang lain yang tidak bisa dijadikan teman dekat, ya cukup berteman dengan siapa aja gitu. Kalau ditanya pertimbangannya apa, sebelum kita sampai ke sana, setiap orang tuh harus paham dulu dirinya bagaimana. Sebetulnya nilai-nilai apa yang penting buat dia, sukanya apa, nggak suka. Berteman dengan siapa saja tidaklah salah, tapi penting untuk menjaga batasan diri agar kita tidak ikut menyimpang. Berani mengatakan tidak terhadap hal negatif adalah hal yang penting untuk dilakukan. Kalau kita lihat hari ini, sekolah-sekolah pun itu, anak-anak muda di sekolah terutama, itu juga ada hierarki. Jadi di mana hierarki itu entah itu untuk konteks misal eksistensi mereka atau untuk popularitas atau seperti apa. Nah, ini ada pola-pola relasi kuasa yang ada di dalam sekolah sendiri pun juga membentuk itu. Ternyata tidak mudah ya untuk mencari teman yang positif. Berikut tips yang mungkin bisa dijadikan acuan dalam mencari teman yang baik. Yang pertama, nyamanlah menjadi diri sendiri. Karena bila kita nyaman menjadi diri sendiri saat bersama seseorang, itu artinya dia bisa menerima kita apa adanya. Kedua, teman yang baik adalah pendengar yang setia. Saat bercerita, dia tidak sibuk dengan aktivitasnya sendiri atau mungkin malah menimpalkan cerita kita dengan cerita dirinya. Ketiga, dapat dipercaya di mata semua orang. Karena kejujuran dan jaminan kepercayaan adalah kunci pribadi yang baik. Lika-liku mencari teman yang baik memang tidaklah segampang membalik telapak tangan. Butuh kejelian namun penting dilakukan agar tidak menjerumuskan ke hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat, semua kembali ke diri sendiri karena teman dapat dicari, masalah juga dapat dihindari sejak dini. Gia Clarissa, Miki Presya, Surabaya, Jawa Timur.